Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Aku masih ingat dengan jelas bagaimana pertama kali aku bertemu dengannya. Di sebuah kedai kopi kecil yang terletak di sudut jalan, aku duduk sendirian dengan secangkir kopi hangat di tanganku, mencoba menenangkan diri setelah hari yang melelahkan. Dia datang dengan senyum ramah yang langsung mencuri perhatian. Rambut hitamnya tergerai sempurna di bawah cahaya lampu yang redup, dan matanya yang cerah berbinar-binar seolah berbicara tentang kebahagiaan yang belum pernah aku rasakan sebelumnya. Tanpa aku sadari, dia duduk di meja yang sama. Kami berbincang. Tak terduga, percakapan kami mengalir begitu natural, seolah-olah kami sudah saling mengenal selama bertahun-tahun. Dia memperkenalkan diri sebagai Alia, seorang pekerja seni yang sedang berusaha mengejar impian besarnya. Aku, yang hanya seorang pekerja kantoran biasa, merasa seperti tak ada kesamaan di antara kami. Tapi entah kenapa, aku merasa nyaman berada di sampingnya. Hari-hari berikutnya kami mulai sering bertemu. Kami saling berbagi cerita tentang kehidupan masing-masing. Alia, dengan segala impian dan harapannya, dan aku, dengan rutinitas yang monoton dan penuh tuntutan. Meski kami berbeda, entah mengapa aku merasa ada yang begitu menyatu. Dia adalah seseorang yang membawa kebahagiaan dalam hidupku yang datar dan penuh kelelahan. Aku mulai jatuh cinta padanya, tanpa bisa kuhindari. Cinta yang tumbuh begitu cepat, melebihi batas logika dan akal sehatku. Alia selalu tahu cara membuatku tersenyum, cara membuat aku merasa istimewa, meskipun aku hanya seorang lelaki biasa. Setiap kata-katanya adalah obat untuk hatiku yang terluka. Setiap tatapannya adalah pelipur lara yang menyembuhkan segala kepedihan dalam hidupku. Namun, seperti halnya setiap cerita indah yang kita kira akan berlanjut selamanya, ada sesuatu yang mulai terasa berbeda. Aku merasakannya, meski aku mencoba untuk menyangkalnya. Alia mulai terlihat lebih sering terdiam, seakan memendam sesuatu. Senyum yang biasanya selalu menghiasi wajahnya kini tak lagi secerah dulu. Aku bertanya padanya, tapi dia selalu menjawab dengan senyum tipis yang seakan ingin meyakinkanku bahwa tak ada yang salah. Suatu hari, setelah makan malam bersama, aku melihatnya menatap keluar jendela, matanya kosong, jauh, seperti sedang mencari sesuatu yang tak pernah ada. "Ada apa, Alia?" tanyaku lembut. Dia menghela napas panjang sebelum akhirnya menatapku dengan mata yang penuh beban. Aku hanya merasa takut," jawabnya pelan. "Takut jika suatu saat nanti aku akan meninggalkanmu dan tidak bisa kembali lagi." Kata-kata itu menusuk hatiku. Aku tak tahu bagaimana harus menjawabnya. Ada rasa cemas yang tiba-tiba menyelimuti diriku. Tapi aku tidak ingin Alia tahu kalau aku juga takut kehilangan dia. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan, kan? Aku mencoba tersenyum, meskipun di dalam hati, rasa takut itu tumbuh semakin besar. Kita akan selalu bersama. Namun, Alia tidak menjawab. Dia hanya menunduk, seakan meresapi setiap kata yang keluar dari mulutku. Itu adalah malam pertama aku merasa ada sesuatu yang salah, dan malam itu juga, aku mulai merasakan ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan kehilangan seseorang yang begitu berarti dalam hidupku. Apa yang sebenarnya dia takuti? Kenapa dia merasa seakan ada sesuatu yang akan merenggut kebahagiaan kami? Aku tidak tahu jawabannya. Dan mungkin, aku tak pernah tahu sampai hari itu datang. Hari-hari setelah malam itu terasa berbeda. Walaupun kami masih bersama, ada jarak yang tak terlihat. Seperti ada dinding tak kasat mata yang mulai terbentuk di antara kami. Alia semakin sering menghindar, lebih banyak menyendiri, dan tak lagi berbicara tentang impian-impian yang dulu selalu dia bagi. Setiap kali aku mencoba mendekat, ada sesuatu yang membuatnya menghindar, seperti ada tembok yang tak bisa aku lewati. Aku tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alia yang dulu penuh dengan semangat kini terlihat lelah, dan matanya yang dulunya selalu berbinar sekarang hanya memancarkan keheningan. Aku bertanya, tapi jawabannya selalu sama. "Aku baik-baik saja." Namun, aku tahu itu tidak benar. Sesuatu yang lebih besar daripada apa yang bisa aku pahami sedang terjadi pada dirinya.
Suatu sore, aku menemani Alia pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan rutin. Saat itu, aku mulai merasa ada sesuatu yang ganjil, karena Alia seperti ingin menyembunyikan sesuatu dariku. Ketika kami duduk di ruang tunggu, dia lebih memilih menatap layar ponselnya daripada berbicara. Aku tidak ingin memaksanya, jadi aku hanya diam, tetapi hatiku semakin penuh dengan kegelisahan. Setelah beberapa lama, namanya dipanggil, dan kami masuk ke ruang periksa. Dokter terlihat agak serius ketika melihat hasil pemeriksaannya. "Alia," kata dokter dengan suara lembut, "kami menemukan sesuatu yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Kami akan melakukan beberapa tes lanjutan." Aku menatap wajah Alia, yang terlihat pucat. Dia mengangguk pelan, tetapi aku bisa melihat kekhawatiran yang mendalam di matanya. Ketika kami keluar dari ruang dokter, suasana menjadi sangat tegang. Aku tidak bisa bertanya lebih banyak, karena aku tahu Alia tidak siap untuk membicarakan itu. Namun, saat kami berjalan pulang, dia akhirnya berbicara dengan suara yang hampir terputus-putus. Aku sakit. Aku punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan," katanya. Suaranya hampir berbisik. "Dokter bilang, aku hanya punya waktu sedikit untuk hidup." Kata-kata itu seperti petir yang menyambar tubuhku. Aku terdiam, tubuhku terasa kaku, dan dunia di sekitarku seolah berhenti berputar. Semua yang aku rasakan adalah kekosongan yang mengerikan. "Apa maksudmu, Alia?" Aku hampir tidak bisa mengucapkan kata-kata itu. "Apa maksudmu tidak bisa disembuhkan? Apa yang terjadi?" Dia hanya menunduk. Air matanya jatuh perlahan. "Aku mengidapkan ke tahap akhir," jawabnya. Suaranya bergetar, dan tidak ada yang bisa dilakukan lagi. Rasa sakit yang muncul saat itu seperti tiada habisnya. Aku ingin menahan air mataku, ingin tetap kuat untuknya, tetapi aku merasa hancur. Aku ingin berteriak, bertanya kenapa ini harus terjadi, kenapa aku harus merasakan kehilangan ini begitu cepat. Tapi aku hanya bisa diam, merasakan setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti sebuah pukulan yang menghancurkan segalanya. Alia mencoba tersenyum, tetapi senyumnya begitu tipis, seolah itu adalah senyum yang dipaksakan. "Aku tidak ingin kamu khawatir. Aku hanya ingin kamu tahu. Aku ingin kita menikmati waktu yang tersisa," katanya, menggenggam tanganku dengan lembut. "Aku tidak ingin kamu menangis. Aku tidak ingin kamu merasa berat karena aku." Aku melihatnya, merasa begitu tak berdaya. Apa yang harus aku katakan? Bagaimana aku bisa membuatnya tahu bahwa aku akan selalu ada untuknya? Tak peduli berapa banyak waktu yang tersisa, tapi aku tahu, semakin aku mengatakan itu, semakin jelas bahwa kenyataan tak akan berubah. Waktu kami bersama semakin singkat, dan tidak ada yang bisa menghentikan takdir. Di malam hari, ketika aku menatap langit yang gelap, aku merasa begitu kesepian. Meskipun Alia ada di sampingku, tapi aku tahu bahwa ada jarak yang tak bisa diatasi. Aku melihat masa depan kami yang perlahan memudar, dan itu adalah sesuatu yang tak bisa aku terima. Aku memejamkan mata, berusaha untuk tidak menangis, meskipun hatiku hancur berkeping-keping. Karena saat itu aku sadar, dalam waktu yang sangat singkat, aku akan kehilangan orang yang sangat aku cintai. Hari demi hari berlalu dengan cepat. Waktu yang tersisa semakin menipis, dan meskipun aku berusaha menutup mata terhadap kenyataan, itu terus menghantui setiap langkah kami. Alia tidak lagi banyak berbicara tentang masa depan atau impian yang dulu selalu dia ceritakan. Tubuhnya semakin lemah, dan aku bisa melihat betapa perasaannya pun ikut rapuh. Namun, meskipun keadaan semakin buruk, ada satu hal yang tetap dia pertahankan, senyumnya. Senyum yang kini terasa semakin dipaksakan, tapi tetap aku lihat dalam dirinya. Sebuah senyum yang seolah ingin menguatkan aku, meskipun dia sendiri sedang merasakan penderitaan yang sangat dalam. Kami lebih sering menghabiskan waktu bersama di rumah, duduk berdua dalam keheningan, hanya ditemani dengan suara detak jam yang tak pernah berhenti. Setiap hari, aku berusaha memberikan perhatian lebih, mencoba menutupi rasa takutku dengan berbuat lebih baik untuknya. Aku tahu, meski tidak ada lagi yang bisa dilakukan secara medis, ada satu hal yang masih bisa kuberikan,
cinta dan kebahagiaan di sisa waktu yang kami punya. Suatu sore, ketika aku sedang menyuapinya dengan makanan yang kubuat, Alia menatapku dengan mata yang lebih dalam daripada biasanya. Matanya, yang biasanya penuh dengan keteguhan dan semangat, kini mengandung kelelahan dan ketakutan yang nyata. Kamu pasti takut, ya? Katanya, suaranya pelan, hampir tak terdengar. Aku mengangguk, tak bisa menyembunyikan rasa takut yang ada di hatiku. Aku takut kehilangan kamu, Alia. Aku tidak bisa membayangkan hidup tanpa kamu. Alia tersenyum, namun senyum itu tidak sampai ke matanya. Aku juga takut. Takut kamu akan merasa kesepian setelah aku pergi. Tapi, aku ingin kamu tahu, aku mencintaimu. Aku sangat mencintaimu. Kata-kata itu membuat hatiku terasa begitu sesak. Setiap kali dia mengucapkan kata itu, aku merasa semakin dekat dengan kenyataan pahit yang tak bisa kuhindari. Aku ingin mengatakannya kembali, namun kata-kata terasa begitu berat. Aku ingin menahan waktu, ingin menghentikan detik yang terus berjalan, tapi aku tahu itu mustahil. Alia mulai semakin kurus. Wajahnya yang dulu cerah kini terlihat lebih pucat, dan tubuhnya yang dulu penuh semangat kini hanya tersisa kelemahan. Setiap kali aku memandangnya, aku merasa seolah sedang kehilangan bagian dari diriku. Aku mencoba untuk tidak menunjukkan rasa takutku, meski hatiku seolah sudah hancur berkeping-keping. Suatu malam, setelah berbicara panjang lebar tentang kenangan-kenangan indah yang kami buat bersama, Alia terdiam, menatap langit malam yang kelam. Aku takut kamu akan melupakan aku, katanya. Suaranya begitu lembut, hampir seperti bisikan. Aku menggelengkan kepala, mencoba menggenggam tangannya lebih erat. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Alia. Kamu adalah bagian terindah dalam hidupku. Bahkan setelah kamu pergi, kenangan kita akan tetap ada, selalu ada. Alia menunduk, lalu menghela napas panjang. Aku berharap aku bisa memberi lebih banyak waktu padamu. Aku berharap kita bisa melakukan lebih banyak hal bersama. Aku bisa melihat air mata menetes dari matanya, dan itu membuat hatiku semakin hancur. Aku ingin menenangkan dia, tetapi aku tahu tidak ada yang bisa mengubah kenyataan ini. Waktu kami semakin sedikit, dan meskipun aku berusaha untuk tidak menyerah pada rasa takut, setiap detiknya semakin terasa begitu berharga. Malam itu, aku menatapnya dengan penuh cinta, meskipun dalam hatiku hanya ada kesedihan yang mendalam. Aku tahu, hari-hari kami bersama akan segera berakhir. Aku hanya berharap, dalam waktu yang tersisa, kami bisa saling memberikan kebahagiaan, meskipun itu hanya sementara. Dan malam itu, saat Alia tertidur di sampingku, aku memutuskan untuk tidak menangis lagi. Aku tidak ingin dia tahu betapa beratnya perasaan ini. Aku ingin dia merasa tenang, meskipun aku tahu dia sedang berjuang dengan perasaan yang sama. Aku membiarkan diriku terlelap dalam pelukan Alia, berharap waktu bisa berhenti sejenak, memberi kami kesempatan untuk saling menikmati sisa waktu yang ada. Tapi aku tahu, tak ada yang bisa menghentikan waktu, tak ada yang bisa menghentikan takdir. Kami hanya bisa menjalani setiap detik yang tersisa, dengan penuh cinta dan kenangan yang tak akan pernah terlupakan. Hari-hari terakhir Alia semakin mendekat. Aku tak pernah tahu bagaimana harus menghadapi kenyataan ini. Di setiap langkahku, rasa takut dan kehilangan semakin menghimpit dada. Namun aku berusaha menunjukkan kekuatan di hadapannya. Di matanya yang kini semakin sayu, aku melihat segala kelelahan yang dia rasakan. Setiap detik bersamanya terasa semakin berharga. Tapi aku tahu, waktu kami bersama tidak akan pernah cukup. Alia mulai semakin lemah. Setiap gerak tubuhnya menjadi lebih lambat, dan napasnya semakin pendek. Aku melihatnya semakin sulit untuk bangun dari tempat tidur. Bahkan untuk berbicara pun rasanya begitu berat baginya. Di mata saya, dia tetap cantik, tetap indah, meskipun tubuhnya tampak semakin rapuh. Namun, ada satu hal yang tetap hidup dalam dirinya, senyumnya. Alia terus berusaha tersenyum untukku, meskipun aku tahu senyum itu semakin dipaksakan. Suatu pagi, aku duduk di samping tempat tidurnya, memegangi tangannya yang semakin dingin. "Kamu masih merasa sakit?"
Tanyaku dengan suara serak, meskipun aku sudah tahu jawabannya. Alia mengangguk pelan, namun tak ada keluhan yang keluar dari mulutnya. Dia hanya menatapku dengan mata yang penuh dengan rasa cinta, namun juga kepedihan yang tak bisa disembunyikan lagi. Aku hanya ingin kamu tahu, aku sangat mencintaimu. Terima kasih sudah ada di sampingku, katanya dengan suara yang hampir tak terdengar, tetapi begitu dalam. Jangan bicara seperti itu, Alia. Kamu akan sembuh, kita akan mencari cara. Aku berusaha memberi harapan meskipun hatiku sendiri sudah hampir hancur. Alia tersenyum lagi, meskipun dengan sangat berat. Tidak, aku sudah mencoba semuanya. Aku hanya ingin kamu tahu, aku merasa bahagia bisa mengenalmu. Kamu membuat hidupku indah, meskipun waktunya begitu singkat. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku tidak siap untuk kehilanganmu, Alia. Aku takut aku tidak bisa menjalani hidup tanpamu. Bisikku, mencoba menahan tangisku. Jangan takut, katanya dengan lemah. Kamu tidak akan sendirian. Kamu akan menemukan kebahagiaan lagi. Kamu pantas mendapatkannya. Aku akan selalu ada di hatimu. Hari itu, Alia tertidur dengan tenang di sampingku. Namun, aku tahu, saat aku melihat napasnya yang semakin pelan, aku menyadari bahwa waktu kami sudah hampir habis. Beberapa hari kemudian, dokter memberitahuku bahwa kondisinya sudah semakin kritis. Tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Aku hanya bisa menatapnya, merasakan air mata yang terus mengalir, meskipun aku berusaha sekuat tenaga untuk tetap tegar. Saat malam tiba, dan aku duduk di sampingnya di ruang rumah sakit yang sunyi, Alia meraih tanganku sekali lagi. Matanya yang mulai tampak sayu itu menatapku dengan begitu dalam, seperti ingin memastikan bahwa aku tahu apa yang harus kulakukan setelah dia pergi. Aku tidak takut lagi, katanya dengan suara yang sangat lembut. Aku sudah siap, karena aku tahu, aku telah mencintaimu sepenuh hati. Kamu adalah bagian terbaik dari hidupku. Aku tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Aku hanya memegang tangannya dengan erat, merasakan denyut terakhir yang begitu lemah. Air mata semakin tak bisa kutahan, dan meskipun aku mencoba untuk tetap kuat, aku tahu ini adalah perpisahan yang tak bisa kuhindari. Aku merasakan seluruh tubuhku hancur, namun aku berusaha mengingat kata-katanya, bahwa aku tidak akan pernah sendirian, bahwa dia akan selalu ada dalam hatiku. Beberapa jam kemudian, ketika pagi mulai menyapa dunia dengan sinar yang lembut, Alia pergi dengan tenang. Kepergiannya datang dengan begitu damainya, tanpa ada teriakan, tanpa ada kata-kata yang tidak terucap. Hanya kesunyian yang mengisi ruang di sekelilingku, dan rasa kehilangan yang begitu mendalam. Aku duduk terdiam di sampingnya, tidak tahu bagaimana harus melangkah. Dunia terasa begitu sepi, begitu kosong. Tak ada lagi senyumannya, tak ada lagi tawanya yang mengisi hari-hariku. Semua yang ada kini hanya kenangan yang tidak bisa kuubah, kenangan tentang seseorang yang pernah begitu hidup, begitu penuh cinta, dan yang kini telah pergi. Namun, aku tahu satu hal, meskipun Alia telah meninggalkanku, cintanya akan tetap hidup dalam hatiku. Cintanya adalah kekuatan yang akan menguatkan aku untuk terus berjalan, meskipun jalan itu terasa begitu berat tanpa kehadirannya. Aku akan menjaga kenangan kami, akan memelihara semua momen indah yang pernah kami lewati bersama, dan itu akan menjadi alasan aku terus bertahan hidup. Dalam hening malam, aku menangis. Aku menangis untuk kehilangan yang tak terlukiskan, untuk cinta yang begitu mendalam. Tapi aku tahu, air mata ini adalah air mata terakhirku untuknya. Dan meskipun Alia telah pergi, cinta kami akan abadi selamanya.